Moms, hai, ketemu lagi dengan saya Bidan Susanti. Saya mau membahas tentang tanda bahaya pada kehamilan dan juga masalah lain pada masa kehamilan. Ini saya lagi baca buku KIA yang ada di buku KIA. Oke, saya mau bahas satu persatu apa saja, apa tanda bahaya kehamilan itu dan masalah-masalah lain pada masa kehamilan. Oke, seret suaminya, bawa ballpointnya, bawa buku gayanya. Kita bahas satu persatu. Oke, kita lihat dulu halamannya ya. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari muntah terus dan tak mau makan. Nah, muntah terus dan tak mau makan ini yang diarahkan itu biasanya kan kita taunya kalau muntah nggak mau makan itu kan morning sickness ya mamsnya. Nah, sedangkan tanda bahaya kehamilan di sini kalau bahasa medisnya itu lebih ke ini hiperemesis gravidarum. Jadi kalau mami baca, mungkin mami kalau cari keluhan mual muntah kayak gitu ntar keluarnya morning sickness biasanya. Jadi kalau mami cari yang benar-benar tanda bahaya yang kapan mami harus segera ke fasilitas kesehatan, misal rumah sakit atau klinik, itu saat hiperemesis gravidarum. Jadi hiperemesis gravidarum sama morning sickness ini tuh hampir sama, cuma dalam level yang berbeda. Karena si morning sickness sendiri ini memang sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar itu dikarenakan tubuh sedang mengalami perubahan. Dia sedang beradaptasi. Jadi ada masa dimana kita ngerasain pusing, mual, muntah kayak gitu, tapi ringan. Jadi si tubuh ini lagi perubahan hormon, lagi perubahan sistem pencernaan. Jadi kenapa sampai mual kayak enek kayak gitu? Itu karena si usus besar dia lagi memperlambat proses penyerapannya. Pelan banget, dia nyerapnya pelan-pelan supaya nutrisi yang diserap itu maksimal. Dengan biasanya kan dia nyerap biasa ya. Nah, sekarang itu lagi nyerap pelan-pelan banget, jadi nutrisi yang diserap maksimal. Ibaratnya dia masih proses nyerap, terus kita makan, kan jadinya enek kayak gitu. Nah, itu si morning sickness. Nah, kalau hiperemesis gravidarum sendiri, itu kalau mami mual muntah, nggak mau makan sampai ganggu kegiatan aktivitas sehari-hari mami. Jadi mami tuh sampai lemes, bener-bener pusing wis, mau gerak mau jalan nggak kuat, kayak maunya bukan maunya ya, cuma bisanya rebahan aja. Kalau mau itu kan selera ya, kayak yaudah aku maunya tiduran aja kayak gitu. Jadi bisanya cuma rebahan aja, padahal harusnya bisa jalan pokoknya bener-bener lemes, nggak ada yang bisa masuk, muntahnya itu bener-bener biar kayak gitu. Nah, itu berarti mami beneran harus segera ke fasilitas kesehatan. Kalau morning sickness itu bisa diatasi dengan hindari aja yang bikin mual kayak gitu kan. Bisa kayak ngomong nggak mau nasi, ya udah makan karbohidrat lainnya. Nggak mau makanan yang berlemak, ya alhamdulillah kayak gitu ya. Ini makan makanannya yang bergizi seperti itu. Dan morning sickness sama hiperemesis gravidarum ini juga dipengaruhi dari psikologi juga loh. Kalau kita terlalu stres, terlalu mikirin kehamilan gitu-gitu, itu bakal terjadi bener lebih heboh lah ibaratnya kayak gitu. Terus demam tinggi. Nah, kenapa kok demam tinggi ini harus segera ke fasilitas kesehatan, harus segera diperiksakan kayak gitu ya mams ya? Karena demam tinggi ini bisa mempengaruhi si bayi. Biasanya saat ibu hamil itu demam tinggi, denyut jantung bayi itu jalannya lebih cepat banget, melebihi dari batasan denyut jantung janin. Jadi denyut jantung janin normalnya itu dari 120 sampai 160. Jadi kalau dia lewat di atas 160, ibaratnya kayak orang, kalau ada orang yang kelihatannya sehat aja tapi jantungnya kayak diforsir, kerjanya cepet banget, dia bisa berhenti sewaktu-waktu. Nah, itu takutnya si janinnya berhenti sewaktu-waktu dan akhirnya dia meninggal di dalam kandungan atau IUFT gitu ya mams ya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah bengkak kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala disertai kejang. Nah, kalau udah kejang ya udah jelas harus ke fasilitas kesehatan kan ya. Nah, ini merupakan tanda gejala di mana ibu mengalami keracunan kehamilan atau preeklamsi, atau bahkan jika sudah kejang namanya eklamsi. Jadi apa sih preeklamsi?
keracunan kehamilan atau preeklamsi ini. Nah, ini itu keracunan kehamilan atau preeklamsi itu biasanya ada ditandai tensinya tinggi, ada protein urin di kencingnya. Di kencingnya itu masih ada sisa-sisa protein. Jadi kenapa harus segera ke klinik atau ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit kayak gitu-gitu? Itu dia pengaruhnya ke bayi. Jadi bayinya itu perkembangannya nggak bagus. Dia karena kan biasanya rata-rata yang kasusnya seperti ini tuh keracunan kehamilannya tensinya tinggi. Tensi tinggi ini kan, tensi itu adalah jalannya si aliran darah ini cepet kan ya. Itu bayinya kecil kayak gitu, penyerapan nutrisinya kurang maksimal. Kalau bayinya kecil nanti efeknya kalau belum kejang ya bayinya kecil, nanti dia berat badan lahirnya kurang dari 2,5 kg kayak gitu. Sedangkan kalau sudah kejang resikonya bisa kena dua-duanya. Kalau kerusakan bukan ibunya kejang, nanti babynya bisa jadi ada kerusakan di syarafnya juga, dan juga si bayinya itu bisa meninggal di dalam kandungan kayak gitu. Jadi makanya harus segera ke fasilitas kesehatan. Terus gerakan janin berkurang. Nah ini gerakan janin berkurang, kita benar-benar harus aware banget sama gerakan janin. Kita harus tahu, oh janinku gerak, oh janinku jam segini tidur, jam segini bangun, dia biasanya gerakannya aktif kayak meleset ini jungkir balik kayang semua ya, itu meleset namanya kata orang Jawa. Kalau kata orang Bangil itu begidakan. Nah, begidakan itu sudut kayak gitu. Terus dia berkurang, tiba-tiba dia gerakannya cuma dul biasa. Nah itu harus segera diperiksakan, minimal ke bidan biar tahu denyut jantung bayinya gimana. Nah jangan sampai kita nggak aware sampai gerakan janin ini awalnya sebenarnya udah kerasa berkurang, tapi kita nggak aware sama bayi kita, nggak aware sama diri kita sendiri. Kita si bayinya sampai gerakannya hilang atau sudah nggak ada, sudah meninggal di dalam kandungan itu. Nah ini juga suami harus tanya, ini anakku gerak apa enggak, anakku masih gerak apa, dia gerakannya gimana kayak gitu ya. Jadi kadang ibu hamil cuma butuh perhatian kayak gitu ya Pak, Bapak-bapak. Oke. Selanjutnya ada perdarahan pada hamil muda atau hamil tua. Nah, di perdarahan hamil muda atau hamil tua ini, itu darahnya itu yang keluar bisa ngeflek. Jadi kalau waktu hamil muda, kalau masih ngefleknya itu cuma sehari aja, itu masih oke. Itu karena biasanya adalah masa nidasi atau perlekatan si zigot ini, si calon janin itu ke rahim. Jadi dia keluar darah ngeflek sedikit, ngeflek kayak mens terakhir itu loh, ngeflek sedikit kayak gitu. Nah jadi kalau yang perdarahannya sampai gawat itu sampai benar-benar keluar darah, sampai hamil tapi keluar darah kayak mens gitu, banyak warnanya merah segar atau merah tua, bahkan ada yang kecoklatan tapi banyak. Nah itu yang harus kita aware banget, karena kalau di hamil muda itu bisa terjadi keguguran atau abortus. Sedangkan pada kehamilan tua itu bisa jadi salah satu tanda-tanda mau melahirkan. Terus kalau di hamil tengah trimester 2, hamil tengah di trimester 2 itu bisa jadi dia plasenta previa atau plasentanya itu menutupi jalan lahir, atau juga bisa solusio plasentanya lepas sebelum ada pembukaan. Itu benar-benar kita harus aware banget kalau pas lagi udah hamil gede, udah trimester 2, trimester 3, tiba-tiba ada keluar darah kayak mens banyak, termasuk banyak, nggak cuma ngeflek aja, agak ngeflek pun juga. Kalau udah hamil trimester 2, trimester 3 itu bahaya ya, karena itu bisa jadi tanda si placenta previa itu tadi, atau si solusio placenta, atau juga kalau udah hamil tua tanda-tanda mau ngelahirin. Oke.
Terus air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, air ketuban keluar sebelum waktunya ini ketuban pecah dini itu ya, Mams. Jadi ketuban pecah dini itu ketubannya tuh merembes di celana dalam itu basah, terus padahal kita nggak pipis, kita nggak kencing. Tapi dia keluar, terus keluar ngalir aja. Nah, itu ketuban merembes. Dan itu kalau sebelum waktunya itu ya masih usia kehamilannya masih di bawah 36 minggu, kita harus segera ke klinik guys kalau kayak gitu keadaannya. Atau dia udah 36 minggu pun itu juga enggak, udah 36 minggu ke atas tapi dia ngerembes kayak gitu, kita juga harus gerak klinik, bisa jadi kita mau melahirkan. Jadi kalau ngerembes gitu kita harus tahu pembukaannya gimana kayak gitu. Kalau dia ngerembes terus gak ada pembukaan itu kan juga gawat kayak gitu ya Mams ya. Itu adalah tanda bahaya kehamilan. Selanjutnya kita mau membahas masalah lain pada masa kehamilan. Kita lihat dulu gambarnya. Oke, di masalah lain pada masa kehamilan kurang lebih hampir sama, ada demam dan menggigil, tapi demam dan menggigilnya ini hampir sama tapi beda. Dia itu lebih ke arah kalau mulai muncul tanda gejala malaria, apalagi kalau mami lagi berada di tempat endemis malaria, kayak biasanya di daerah Papua sana masih tinggi kasus malaria kayak gitu. Nah, itu mami harus segera ke fasilitas kesehatan. Jadi tanda-tandanya itu demam, menggigil, terus sampai keringet dingin, itu benar-benar harus segera, karena faktor pengaruh ke bayinya juga ada yang tadi saya jelaskan. Kalau demam itu denyut jantung bayinya cepat, takutnya dia terlalu cepat hingga jantungnya nggak mampu lagi, jadi berhenti sewaktu-waktu atau terjadi bayi meninggal di dalam kandungan ya Mams ya. Terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Nah, ini juga harus segera dikonsulkan ke, kalau ini masih bisa ke bidan gitu aja masih bisa ngatasi ya Mams, kayak ini kayak kejadi ISK gitu, terus keluar keputihan sampai gatal di daerah kemaluan. Jadi terus ini bisa kita cegah, sebenarnya cegahnya gampang banget, sering aja ganti celana dalam sama cebok air anget, terus minum air putih yang banyak, itu masih bisa ngurangi, kecuali itu bener-bener sakit banget ya Mas ya. Terus batuk lama lebih dari 2 minggu, apalagi ditambah demam, udah langsung berangkat aja ke fasilitas kesehatan, bener-bener ini harus segera diobati. Terus jantung berdebar-debar, kayak jatuh cinta ini, atau nyeri di dada. Nah, kalau jantung berdebar-debar sampai nyeri di bagian dada itu berarti ada masalah sama jantungnya kan. Nah, karena jantung ini kan dia menyuplai buat ke janin juga aliran darahnya. Jadi kalau sampai kerasa kayak gitu ya udah, kita berangkat aja ke fasilitas kesehatan, karena kecuali semua jantung berdebar-debar pas lihat suaminya ya, itu nggak usah ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba jantungnya berdebar-debar, nggak enak rasanya sampai dadanya nyeri banget, oke, cus berangkat ke fasilitas kesehatan. Terus diare berulang, kalau diare berulang ini bisa kita atasi jaga kebersihan sih sebenarnya Mas ya. Kalau diare itu kan bakteri salmonella ya, berarti kan kita harus jaga kebersihan, makan makanannya yang bergizi. Terus kalau diarenya masih diare yang biasa aja ini, nggak sampai lemes, nggak sampai yang gimana kayak ya diare aja kayak gitu, udah ke bidan aja cukup kayak gitu. Atau bikin oralit sendiri lebih bagus, dicoba dulu. Oke. Nah, selanjutnya ini sulit tidur dan cemas berlebihan. Nah, sulit tidur dan cemas berlebihan ini yang gimana dulu? Kalau cuma sulit tidur terus cuma kepikiran biasa, ya udah hypnobirthing aja. Ya, segampang itu, maksudnya lakukan aja yoga, afirmasi ke diri, ikuti hypnobirthing, atau
ternyata sulit tidur dan cemas berlebihan ini karena lagi butuh tempat curhat kayak gitu. Udah curhat aja, cari sasaran empuk aja. Misal mau curhat ke saya juga boleh, komen di bawah, kasih curhat apa aja boleh. Kalau ternyata karena kadang setelah kita meluapkan segala perasaan itu, kita jadi lebih tenang dan kita bisa tidur dengan nyaman, tenang, relax. Rata-rata kayak gitu sih. Rata-rata saya waktu yoga itu pun nggak sampai hypnobirthing ya, itu kita yoga dan kita habis yoga sharing-sharing kayak gitu, kadang curcol dikit kayak gitu, dan itu udah ngatasi masalahnya si ibunya gitu. Kecuali bener-bener yang sampai gimana terus apa bener-bener sing sampai sing bener-bener yang kayak just kelihatan cemas banget sampai ketakutan sendiri atau gimana sendiri, itu monggo berangkat ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau masih yang cemas yang kayak aduh lahiranku gimana ya, aduh hamilku ini gimana ya, aduh bayiku gimana ya, ya udah curhat aja ke kolom komentar. Oke? Alhamdulillah sudah kita bahas semua tanda bahaya kehamilan dan masalah lain pada masa kehamilan. Semoga bermanfaat. Kalau masih belum ngerti, belum paham, boleh komen di kolom komentar. Nanti saya jawab di situ, atau memang kalau jawabannya terlalu panjang bisa saya share dengan video-video lainnya. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu.